Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Hermapardini, mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun 2018, jurusan Pendidikan Ekonomi, dan NIM 18053048. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil artikel penelitian saya yang berjudul Hubungan antara penggunaan internet, harga, dan kepercayaan dalam peningkatan bisnis online pada masa pandemi. Baiklah, pada pendahuluan kita akan sama-sama melihat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam latar belakang masalah kali ini ialah mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar yang namanya bisnis online, di mana di zaman yang sudah masuk ke era 4.0 ini, bisnis online sudah banyak menjalar ke berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi. Kita mulai banyak melihat adanya kemudahan dalam kita mencari produk, dalam mencari produk apapun itu. Bahkan pertanian pun itu juga sudah mulai go online. Nah, tidak hanya mudah dalam mencari produk, bahkan kita pun juga sangat mudah untuk memasarkan produk yang akan kita jual, seperti itu. Sehingga kini segala lapisan dan usia banyak yang memilih untuk berbelanja online, termasuk dari kalangan mahasiswa. Sehingga pada masa sekarang ini mulai banyak mahasiswa bahkan masyarakat umum yang mulai tergerakkan untuk menjalankan bisnis online. Dan kini pun belanja online itu sudah bukan lagi hal yang tabu bagi masyarakat. Dan bahkan semenjak pandemi ini, belanja online itu sudah mulai menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat. Sehingga ketika pada masa pandemi ini, peningkatan bisnis online itu cukup signifikan dan berkembang pesat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, besar kecilnya pengaruh pengguna internet terhadap perkembangan bisnis online. Saat ini terlebih yang dinamakan bisnis online itu sangat bergantung pada penggunaan internet. Sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya bisnis online itu bergerak secara online, yang pastinya kita sangat membutuhkan internet. Nah, di sini identifikasi masalahnya kita ingin tahu gitu, seberapa besar sih pengaruh internet ini terhadap perkembangan bisnis online. Yang kedua, ada atau tidaknya pengaruh harga terhadap meningkatnya belanja online. Jadi walaupun online, sebenarnya harga ini berpengaruh sekali tidak sih untuk pembelian atau belanja online. Selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh dari kepercayaan atau review terhadap sebuah bisnis online. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam belanja online yang menjadi dasar patokan kita pasti adalah reviewnya, review dari sebuah toko. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai batasan masalah. Dalam penelitian ini, batasan masalahnya ialah membahas bagaimana pentingnya pengaruh dari pengguna internet, tingkat harga, serta kepercayaan terhadap peningkatan bisnis online terlebih pada masa pandemi ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah, yang pertama, siapa saja yang sangat tertarik menjalankan bisnis online terlebih pada masa pandemi ini. Mungkin dalam belanja online mungkin hampir 50% lebih masyarakat Indonesia sangat menyenanginya, tapi untuk menjalankan bisnis online ya seberapa banyak sih yang tertarik untuk menjalankan bisnis online. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengguna internet, tingkat harga, serta kepercayaan dalam meningkatkan bisnis online. Yang ketiga adalah apakah dengan adanya pandemi bisnis online ini semakin berkembang pesat pertumbuhannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini pastinya yang pertama adalah kita pengen tahu seberapa besar sih pengaruh penggunaan internet dalam peningkatan bisnis online, terlebih pada masa pandemi. Ya, karena kita semuanya di rumah aja, semua juga udah WFH, work from home, pasti pengguna internet ini sangat bergantung sekali terhadap peningkatan bisnis online. Lalu, untuk mengetahui tingkat pengaruh harga terhadap daya beli masyarakat pada bisnis online, selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar sih sebenarnya pengaruh kepercayaan dalam meningkatkan daya beli masyarakat terhadap jual beli online, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan bisnis online akibat pandemi, karena kebanyakan pada pandemi ini terjadinya besar-besaran dalam PHK atau pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak orang yang mulai beralih untuk membuka usaha. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat seberapa besar sih minat orang untuk membuka bisnis online pada masa pandemi. Selanjutnya ialah landasan teori. Yang pertama kita akan membahas mengenai internet. Sebenarnya internet itu apa sih?
Ya, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya secara cepat dan tepat. Nah, jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Sama seperti yang kita ketahui bahwa dalam penggunaan bisnis online, internet itu sangat dibutuhkan, baik bagi penjual maupun bagi pembeli gitu. Next adalah harga. Ya, harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Nah, harga ini bakal menjadi patokan bagi konsumen untuk menilai suatu produk. Jika produknya berkualitas, tentu harga yang dikeluarkan juga termasuk mahal. Dan jika produknya itu ya biasa saja, maka harga yang dikeluarkan pun juga harus sebanding gitu. Tidak boleh terbalik. Nah, di sini kadang yang menentukan sebuah bisnis online itu peningkatannya signifikan atau tidak itu biasa salah satunya dari harga, apalagi dia bisa memberikan harga yang lumayan relatif murah dengan kualitas yang terbaik. Nah, itu biasanya akan cepat sekali terjadinya peningkatan dalam perkembangan bisnis online-nya. Next adalah kepercayaan. Di bisnis online gitu ya, banyak banget mungkin awalnya orang dalam belanja itu kayak ngerasa kayak, wah ini nggak sesuai sama harga, wah ini sepertinya ya hanya bagus di gambarnya saja. Nah, maka perlu di sini yang namanya kepercayaan atau review. Mungkin sebelum kita belanja, kita bisa cek terlebih dahulu reviewnya, ya. Bahkan sekarang hampir setiap toko itu harus memiliki review. Nah, salah satu review yang bisa kita lihat adalah review terbaik dari rating sebuah toko itu adalah review bintang 5, ya minim-minimnya bintang 4 seperti itu. Jadi, dari review kita bisa cek sebenarnya barang yang kita lihat ini setidaknya kurang lebihnya kita tahu bahwa barang ini sebenarnya benar-benar berkualitas atau tidak gitu. Jadi dalam bisnis online ataupun belanja online, review atau kepercayaan itu sangat dibutuhkan. Next, pengertian dari bisnis online. Bisnis online itu apa sih gitu ya? Bisnis online adalah suatu usaha yang dipasarkan melalui internet dengan berbagai macam cara sehingga dapat menghasilkan uang. Di dalam bisnis online banyak sekali kelebihannya dibandingkan bisnis online. Jelas lebih banyak kelebihannya karena semuanya sudah tersistem dan semuanya sudah sangat efektif sekali untuk dijalankan seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam jual beli online, ketersediaan barang itu ada dua istilahnya, yaitu ready stock dan yang kedua, maaf, ini sebenarnya pre-order. Nah, ready stock ini berarti barang yang kita jualkan itu stoknya sudah ready. Jadi ketika ada orang yang membeli, ya kita tidak perlu lagi cantumkan berapa lama waktu pengemasan karena barang ready. Berbeda dengan pre-order. Ketika pre-order, maka kita membutuhkan waktu untuk pengemasan. Nah, biasanya dalam pre-order ini membutuhkan waktu 3 sampai 1 minggu. 3 hari sampai 1 minggu dalam pengemasan. Terakhir adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diambil ialah jenis penelitian deskriptif. Dan menurut Sanusi, tahun 2012, ia mengatakan, penelitian deskriptif yaitu desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Nah, penelitian deskriptif itu berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Nah, sangat sesuai sekali dengan penelitian ini bahwa kita tuh menilai dari fakta yang ditemukan mengenai bisnis online di dunia maya gitu ya, atau di lapangan. Nah, metode deskriptif yang digunakan peneliti merupakan studi komparatif terhadap sampel yang ditentukan oleh peneliti. Nah, tambahan data juga dibantu dengan literatur kepustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang sudah ada. Nah, populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ya perlu kita ketahui merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi pusat perhatian serta menjadi sumber data penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini yang penulis ambil ialah mahasiswa yang sedang merintis bisnis online dan memiliki minat terhadap bisnis online. Jadi, bisnis online-nya sambil kuliah gitu. Selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik wawancara, di mana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran orang lain, bagaimana pandangannya tentang hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi. Nah, dalam penelitian ini, peneliti
melakukan wawancara antara peneliti tersendiri dengan mahasiswa yang sedang merintis bisnis online untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh dari pengguna internet, tingkat harga, serta kepercayaan terhadap peningkatan bisnis online pada mahasiswa tersebut. Nah, di sini wawancara yang dilakukan ialah wawancara secara online karena kita berada pada masa pandemi dan kita harus menjaga jarak. Jadi, peneliti menggunakan wawancara secara online. Terakhir ialah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah berupa studi pustaka. Nah, teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui data ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari artikel penelitian yang saya lakukan. Nah, untuk bagaimana hubungan antara pengguna internet, harga, dan kepercayaan dalam peningkatan bisnis online pada masa pandemi, ini semuanya variabel-variabelnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan bisnis online, termasuk pada masa pandemi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali apabila terjadi kesalahan kata ataupun sikap dalam menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.